Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTuber, salam Indonesia, salam merah padamkan. Baik, di kesempatan ini kita cuman bisa berbagi cerita dan berbagi pengalaman. Bagaimana kita bisa mengambil ibrah dan ilmu di setiap pengalaman yang kita share. Kita adalah para pelaku pemula dalam hal pembibitan ikan cupang. Dan tahap awal kita telah mengawinkan ikan cupang tipe koi bersama koi kanco dan menghasilkan beberapa ekor buraya. Kira-kira dari pertama itu sekitaran 100 lebih kurang lah. Namun kita gimana? Karena kita pemula, jadi kita ilmu kita itu untuk dalam merawat buraya ikan cupang itu masih minim dan awam lah terkait itu. Namun kita cari informasi, kita sering share nonton video, beberapa nonton video yang telah kita tonton sebagai referensi yang harus kita ambil. Kita dapatkan di sana referensinya adalah ada beberapa tipe makanan yang baik bagi buraya. Yang diantaranya adalah kuning telur yang mana telurnya telah kita rebus. Kita ambil kuning telurnya secukupnya saja. Ini salah satu contoh kuning telur yang kita ambil. Ini kita memberikannya secukupnya saja, jangan banyak, jangan kurang ya. Karena kalau terlampau banyak mengakibatkan burayanya tidak sepenuhnya menghabiskan makanannya, sehingga banyak yang mengendap ke dasar di tempat wadah pembesaran. Yang kedua kita dapatkan adalah adanya serbuk pakan yang telah dihaluskan atau yang sudah menjadi serbuk, yang mana diantaranya ada beberapa merek yang kemarin juga telah saya lakukan pemberian pakan terdapat kepada buraya saya itu dengan pakan yang serbuk. Itu sekitar selama 1 minggu lah saya kasih. Jadi ketika 1 minggu saya kasih itu, kita perhatikan setiap sore, pagi kita kasih dan sorenya kita pantau, kita lihat burayanya bagaimana keadaannya. Di sana saya heran gitu, loh kenapa kok burayanya banyak yang ngendap ke bawah ke dasar wadah. Awalnya saya sangka memang buraya ini kan tipe-tipenya ada kadang mencilam dia, kadang dia ngapung. Namun ketika kita lihat silap membenamnya itu lama, mencilam ke dasarnya itu lama. Kita coba mengganggu dia, kita kacau dengan ini, kita kill dia, gimana apakah dia udah mati atau masih hidup. Tapi kalau ketika dia udah mati ya terpaksa kita kuras, kita keluarkan air yang dasarnya dengan selang, nanti kita tukar lagi, kita tambah lagi airnya. Air yang kita tambahkan ini adalah air yang sudah kita endapkan juga. Kita ambil dari sumur, kita diamkan beberapa saat, itu yang kita masukkan ke dalam. Yang ketiga itu ada namanya kutu air. Kutu air kalau kita di daerah kami, daerah kita ini mendapatkan kutu air itu sulit dan payah. Ketika kita tanya sama orang-orang yang
dapat menjual ikan hias, tidak ada dia yang jual kutu air. Itu sulitnya. Yang ketiganya, yang keempatnya adalah infosurya. Ilmu infosurya ini juga kita pelajari dari YouTube, bagaimana infosurya ini bisa bermunculan dan bisa menghasilkan infosurya adalah dengan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Dan itu pernah kita coba juga satu kali, dan alhasil memang ada hasil, cuman tidak maksimal. Paling dalam satu wadah aqua ini cuma sedikit, sehingga belum bisa rasanya memenuhi kebutuhan dari budaya. Makanya kita usahakan hal-hal yang simpel, hal-hal yang mudah kita dapat. Makanya dari hal-hal yang saya sampaikan tadi, dari pola makan itu cuma 2-3 pakan yang kita coba gitu. Yang pertama itu dari umur 4 hari sampai umur 15 hari kita kasih makan kuning telur yang telah direbus. Dan kita lihat perkembangannya, dia sehat-sehat sekali. Tapi memang tiba di airnya bau gitu kan. Maka ada juga referensi bahwasanya untuk menghilangkan bau air, kita kasihlah dengan pelet yang halus. Kita hancurkan bersama air agar pelet itu mengenam. Itu yang kita kasihkan ke buraya. Itu yang kita kasihkan kepada buraya. Pemberian pakan tersebut kita lakukan selama 1 minggu. Jadi selama kita kasih pakan serbuk tersebut, banyak buraya dari anak-anak buraya ini yang mati. Tentu kita heran, kenapa sih anak buraya ini mati gitu kan. Kita lihat wadahnya, kita perhatikan, maka dapatlah satu persoalan bahwasanya serbuk-serbuk yang berlebih tadi itu mengendap ke dasar wadah pembesaran. Jadi dengan banyaknya buraya mati, kita menjadi tahu bahasanya anak-anak buraya kalau bisa marilah kita hindari dari hal-hal yang berbau kimia gitu kan. Jadi harapan buraya dari umur sampai 4 hari itu sampai umur 1 bulan, kalau bisa kita memberikan pakannya adalah pakan alami. Di antaranya adalah kuning telur, yang kedua artemia, yang ketiga infosurya, dan yang keempat itu air. Dan satu lagi, kalau bisa adanya cacing sutra, bisa juga kita kasihkan sama buraya. Harus kita cincang dulu, kita cincang sampai nanti cacing itu bisa dimakan oleh buraya. Tapi kalau tidak kita cincang, itu akan mengakibatkan buraya kita nggak bisa makan, karena cacing sutra itu agak besar sedikit dari air, besar dari mungkin demikian tips berbagi pengalaman yang kita
bisa kita sharing pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bagi yang pemula tahu di mana letak kesalahan, di mana letak kendala, di mana posisi apa saja yang harus kita lakukan agar budaya ini terjaga dari keanehannya, terjaga dari naturalnya para pekan, sehingga menghasilkan kesehatan yang prima bagi sang budaya, dia bisa tumbuh dengan baik. Dan demikian, banyak maaf. Semoga ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri dan bagi kawan-kawan yang memiliki peternak atau penghobi cupang atau pembudaya cupang juga. Semoga bagi-bagi ilmu ini akan sama-sama bermanfaat bagi kita semua. Kalau ini hanya sekedar dari saya, mungkin di luar sana banyak lagi video-video trik-triknya, pengalaman-pengalaman yang selama di Jepang yang harus kita gali juga, harus kita pelajari juga. Kita pelajari caranya, kita pelajari metodenya, dan kita praktekkan. Tapi tidak ada gunanya ketika teori kita lakukan, ketika teori kita pelajari, kita banyak teori yang kita dapatkan, sementara tidak kita praktekkan, itu sama aja nihil. Semoga kawan-kawan semua dapat ilmu praktek, sehingga dengan setelah dapat ilmu kita praktek, itu akan menjadi ilmu pengetahuan baru bagi kita. Oke, jangan lupa kalau video ini bermanfaat bagi kita atau bermanfaat bagi kawan-kawan semuanya, mohon di share, mohon di like, dan mohon di subscribe. Dan jangan lupa bunyikan tanda loncengnya. Oke, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cupang Indonesia, salam YouTube Indonesia, salam merah padamkan.